Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang pertama-tama dari kitab atau dari kutub catatan-catatan ringan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang asrarus shalah. Disebutkan oleh beliau bahwasanya pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ilham kepada hamba-hambanya yang diberikan ma'rifah tentang hakikat peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagian terbesar tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian peribadahan hatinya, yaitu tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bernikmat-nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia merasa berbahagia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala dia betul-betul memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dia menyempurnakan hak-hak peribadahan secara lahir maupun batin sampai dia mewujudkan peribadahan tersebut sesuai dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian dia katakan, walamma imtahana Allah Subhanahu wa abdahu bisyahwati wa asbahiha min dakhilin fihi wa kharijin anhu, iktadat tamama rahmatihi iktadat tamamu rahmatihi bihi wa isanihi lian hayya lau ma'dubah qad jama'at min jamil alwan wal tuhab. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya dengan adanya syahwat dan yang semisalnya, godaan-godaan dari luar dan dari dalam. Jadi sebelum kita digoda dari luar, dari dalam pun kita sudah tergoda oleh hawa nafsu dan syaitan yang ada di dalam aliran darah kita. Inna syaitana la yajri fi ibn Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana di aliran darah manusia. Makanya aliran darah yang terkencang ya di sekitar jantung. Makanya syaitan senang di jantung. Iya, sampai di dalam tafsir An-Nas seperti itu disebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi al-khannas, iblis yang bertugas menggoda manusia, itu kalau sebutkan di dalam dada maksudnya di jantung, di kalbu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hamba-hambanya dengan syahwat dan segala goda-godaan dari luar dan dalam yang bisa merusak keimanan seorang mukmin, maka rahmat Allah SWT, kesempurnaan rahmat Allah SWT
melazimkan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah, melazimkan untuk Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hidangan yang bermacam-macam, beraneka ragam, beraneka warna, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam. Dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil hamba-hambanya untuk menghampiri dan menikmati hidangan tersebut di dalam satu harinya 5 kali sekurang-kurangnya. Iya. Jadi salah satu rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan di atas langit yang ketujuh tentang salat 5 waktu, itu diantaranya manusia sebagai hamba Allah SWT yang lemah, sudah lemah, kurang akalnya pula, dalam pada itu dipenuhi dengan syahwat yang selalu mengajak kepada kemungkaran, hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, digoda oleh syaitan di luar dari dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita minimal salat 5 waktu dalam sehari semalam. Wa ja'ala bi kulli launin min anwa'il tilkal ma'dudah. Dan Allah SWT jadikan, jadi di dalam satu salat itu kan bermacam-macam gerakan fisik maupun gerakan hati. Itu ada warna-warna tersendiri, ada rasa-rasa tersendiri. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim ini bagaikan hidangan yang menyegarkan kaum mukminin. Seorang menghadapi sebuah hidangan yang dia hidangan lezat di atas sebuah meja makan lengkap. Ada buahnya, ya, ada dagingnya dengan berbagai macam jenis daging, buah dengan berbagai macam jenis buah, ada minuman dengan berbagai jenis minuman, ya. Ada kue dengan segala macam jenis kue dan sebagainya. Digambar oleh Ibnu Qayyim keadaannya seperti itu sholat. Ya. Seorang habis kerja berat, ya, fisiknya kerja berat, ya, lapar, ya. Tentu tatkala disuguhkan hidangan seperti itu, dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan yang tidak kalah. Dan sebaliknya seorang mukmin hatinya juga lapar, ya. Hatinya juga lapar, letih, lelah, penat, dan tidak ada yang bisa menyegarkan batinnya, menyegarkan hatinya, memberikan kenikmatan kepada batinnya kecuali dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu hal yang mesti. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati seorang mukmin itu betul-betul akan merasakan kebahagiaan, ketentraman dan kenyamanan. Dan dalam hal ini adalah salat, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sangat tekankan kepada kaum mukminin. Dan ini di dalam salat, sebagaimana tadi hidangan beraneka ragam, itu jenis peribadahan juga berbeda-beda. Sujud itu ibadah tersendiri, khusyuk ibadah tersendiri, takbir ibadah tersendiri, itu warna tersendiri, ruku warna tersendiri, qiraatul Quran membaca Al-Fatihah terkhusus warna tersendiri, ya, yang siap dinikmati dan dirasakan oleh setiap kaum mukmin dan mukminah. Dan dengan karunia dan rahmat Allah SWT, Allah telah persiapkan ini. Jadi salat dan segenap kewajiban-kewajiban yang lain itu sebenarnya
hakikatnya bagi kaum mukminin dan mukminah itu bukan beban. Ya. Ada nggak orang lapar, ya, kehausan, ya, kemudian disuguhkan makanan yang lezat, terbebani dia. Ya, itu kan orang kurang waras. Ya, orang sudah lapar, ya, haus, dahaga, disiapkan makanan yang nikmat, hidangan yang lezat, minuman yang menyegarkan, kemudian dia merasa terbebani. Itu kan agak sedikit kurang masuk akal, ya, atau mungkin agak banyak kurang masuk akal. Ya, demikian juga jiwa-jiwa manusia itu dalam sehari terusnya kaum mukminin, ya. Kaum mukminin itu silih berganti, syaitan menggodanya, hawa nafsu mengajaknya kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Letih, tenang, ya. Perlawanan antara terus selama seorang itu masih beriman, terus ada peperangan situ. Peperangan batinnya terus ada peperangan. Ya, kalau syaitan memang sudah tempatnya. Kalau kafir, ya, orang kafir memang sudah tempatnya syaitan. Jadi nggak perlu perang-perang lagi. Memang sudah di situ mereka bersemayam, rame-rame, beranak pinak dan lain sebagainya. Tapi seorang mukmin selama dia beriman, selama itu juga dia akan menghadapi peperangan. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Ya. Dan selanjutnya dan seterusnya. Nah ini tentu pada saat tertentu letih, penat, capek. Dan hikmah Allah SWT, Allah berikan penyegaran. Allah SWT telah persiapkan secara khusus, ya, yang tidak ada syariat Islam yang Allah syariatkan di atas langit kecuali sholat. Ya, antum nggak syariat jihad di dunia, syariat zakat di dunia, syariat puasa di dunia, syariat haji di dunia. Tapi untuk sholat secara khusus, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Rasulnya baru disyariatkan sholat. Ini menunjukkan tingginya derajat sholat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dan dia bukan, kita katakan tadi, dan dia hakikatnya bagi kaum mukminin dan mukminah itu bukan beban. Bukan beban. Ya, justru dia adalah santapan yang lezat, santapan rohani yang lezat bagi setiap mukmin dan mukminah. Ya, dia dikala dirinya merasakan dahaga, haus, lapar yang tiada tara. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bermacam-macam warna daripada peribadahan-peribadahan tersebut, mulai dari takbir, Al-Fatihah, ruku, dan selanjutnya sujud. Ini lezat dan kemanfaatan yang berbeda-beda. Jadi kelezatan sujud ada warna tersendiri. Kelezatan membaca Al-Fatihah ada warna tersendiri. Kelezatan membaca takbiratul ihram ada warna tersendiri. Ada kenyamanan dan kebahagiaan tersendiri. Agar apa? Agar sempurna kenikmatan tersebut bagi setiap kaum mukmin dan mukminah pada masing-masing warna. Ya, sama seperti makanan. Disuguhkan bermacam-macam makanan beda. Rasa ayam dengan rasa sapi beda. Ya, kalau rasa ayam sama dengan rasa sapi, tidak ada nilai lebihnya. Demikian juga ayam, sapi, kambing, bebek sama rasanya, tidak ada spesialnya. Demikian juga dalam hal peribadahan kepada Allah SWT. Dalam satu ibadah saja, dalam satu sholat, lengkap itu. Di situ ada khusyuk, di situ ada inabah, di situ ada iftiqar dan lain sebagainya. Iya. Ini kelihatan yang berbeda-beda. Dan ini merupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dan mukminah. Iya. Yang harus diterima, iya, dengan lapang dada dan dinikmati dengan sesuka hati. Dan tidak sampai di sini saja. Tidak sampai di sini saja. Makanan dan hidangan yang lezat dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu bukan cuma sekedar meningkatkan energi dan lain sebagainya, memberikan kenyamanan, tapi dalam tanda itu ya, dia lah seorang muridnya wa yakunu kullu shay'in min af'ali tilka al-mukaffira lil mu'min taraka bi zaihi.
kesempurnaannya. Ya. Bukan cuma menyegarkan, ya, menghilangkan dahaga, bukan. Dalam ibadah itu juga menghapuskan, menghilangkan hal-hal yang tidak disukai, yang dia benci dengan semisalnya. Ya. Makanan kadang-kadang enak di mulut, ya, enak di minum, tapi tidak enak, tidak bagus secara maalnya. Akhirnya tidak bagus, ya. Merusak ginjal, ya, merusak hati, ya, merusak saraf dan lain sebagainya. Tapi dalam pada ini, makanan dan hidangan yang Allah telah persiapkan pada kaum mukmin dan mukminah, selain dia menyegarkan batin, dia juga menghilangkan penyakit-penyakit batin. Dia juga menghilangkan segenap syahwat dan syubhat. Ya. Lengkap. Ya. Wa yusibuhu alaihi nuran khasan. Ditambah lagi, ya, selain dia menyehatkan hati seorang mukmin, menyegarkan batin seorang mukmin, dia menghilangkan segenap penyakit hati, ya, penyakit mengajak kepada syahwat dan syubhat. Dalam hal itu, dia juga memberikan cahaya yang khusus. Fa'inat salata nur, salat itu nur, cahaya, dan kekuatan di hati setiap mukmin, dan sekaligus raganya, dan meluaskan rezekinya, dan memberikan kecintaan kepada hati-hati hamba-hamba Allah SWT. Antum lihat orang yang tidak pernah sholat, itu lihatnya dia sumpah. Ya. Orang hati mukmin melihat orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah tersentuh wudu, ya, raganya kita melihatnya saja sudah gerak gitu. Ya. Ada kita rasakan, nggak tahu dari mana itu. Orang yang tidak pernah sholat berdekat-dekatan, kok sepertinya ada sesuatu yang ganjal. Ya. Dan kaum mukminin Allah beri cahaya, ya, sebelum nanti cahaya di akhirat. Di dunia Allah sudah bercahaya dengan sholat itu sendiri, ya, belum dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Sehingga hamba-hamba Allah SWT yang mukmin dan mukminah ada merasakan kedekatan, ya, kenyamanan di sisi orang-orang yang melakukan ibadah yang mulia ini. Wa innal malaikata tafrah, dan malaikat juga senang kepadanya. Ya. Selalu malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Wa kadzalika biqara'ah, demikian juga permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti di akhirat, mereka pada bersaksi nanti. Ya. Permukaan bumi, masjid dan apa yang ada di sekitarnya itu akan bersaksi tentang kemuliaan orang yang sholat. Itu di dunia mereka juga bertasbih, akan tapi tidak tahu hakikat tasbih mereka seperti apa. Jibaluha wa asjaruha, ya, bukit, gunung, pepohonan, wa anharuha, sungai-sungainya, takunlah umuran, ya, ini ada cahaya sendiri, ya, dan pahala tersendiri di hari kiamat kelak. Masing-masing membela orang yang sholat, memberikan dukungan, ya, memberikan pembelaan, memberikan persaksian. Apa tidak membahagiakan seperti ini? Fayasjurul mad'u min hadhihi ma'duwa fa asbahu arwah. Ya. Sehingga orang yang masuk di dalam salat, ya, dengan hidangan seperti itu, kemudian dia keluar dari hidangan tersebut, dia sudah merasa nyaman, dia merasa terpuaskan, dia merasa terhilangkan dahaganya. Wa huwa alaihi hadal qabul wal aghna. وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المدى قد ناله من الجوع والقد والجلب والظما واللور يساق ما له فصار من عنده وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والطواف وما يغنيه ما يغنيه. Ya, jadi demikianlah terkala seorang mukmin dan atau mukminah hatinya menerima hidangan Allah SWT, panggilan Allah SWT, dia telah setelah menikmati hidangan tersebut, keluar dari hidangan tersebut, dia sudah membawa bekal. Ya. Jadi bukan cuma hidangan itu selesai tidak boleh dibawa pulang,
dia boleh bawa pulang. Dia boleh bawa bekal untuk beberapa hari berikutnya. Dia bawa bekal itu dia. Iya. Yang demikian sebelum dia menghadiri hidangan Allah SWT, dikatakan Imam Nuqayyim rahimahullah taala, dia sudah merasakan lapar, kekeringan, kehausan, ya, dan bahkan telanjang, ya, telanjang dia, rasa sakit, ya, sakit hatinya itu. Sebelum ketemu dengan hidangan ini, sebelum ketemu dengan sholat ini, semestinya itu sudah ada seperti itu. Karena dari waktu ke waktu, ya, lalai kita lebih banyak daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari zuhur kepada asar, dari asar kepada maghrib, dari maghrib kepada isya, itu cukup sudah. Tidak usah 1 jam, tidak usah 1,5 jam, mungkin 5 menit saja setelah selesai sholat, kita itu sudah jauh entah kemana, ya. Entah kemana hati kita sudah jauh. Dan bahkan sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang, ya, nggak usah jauh-jauh, belum selesai sholat sudah hatinya sudah kemana-mana. Dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang Allah SWT sebutkan bagi kaum mukminin dan mukminah, bagi kekasih-kasih Allah SWT. Wa'iyadzubillah. Ini musibah apa yang lebih besar daripada ini? Ya. Orang, antum bisa rasakan kalau sudah menderita sakit parah, ya, dikasih makanan seenak apapun, kok rasanya pahit terus. Ya, dikasih apa saja dikasih, kok tidak nyaman rasanya. Ya. Kalau seperti ini kan kronis namanya. Ya, kronis. Masuk di dalam hidangan Allah SWT, hatinya tidak merasa tentram. Ya, hatinya tidak merasakan kebahagiaan. Ya. Hatinya tidak merasakan kesibukan di dalamnya. Yang ada kegelisahan, yang ada hatinya kemana-mana, jauhlah keliling dunia. Ini perlu diperiksa hatinya. Ya, penyakitnya disembuhkan terlebih dahulu sebelum dia bisa merasakan kenikmatan yang ada di dalamnya, ya. Sebelum dia bisa merasakan hidangan-hidangan Allah SWT yang begitu besar bagi kaum mukmin dan mukminah. Semua orang sakit tadi, sakit demam panas tinggi, dikasih susu tidak mau, kasih coklat sama saja, dikasih daging apalagi, dikasih sate yang dia kalau sehat dia senang, dia tidak suka, tidak bisa merasakan kenikmatan yang ada. Semakin makan dia tersiksa. Aduh, kapan selesainya, kok nggak habis-habis. Waliyadzubillah. Hati yang penuh dengan penyakit yang dikhawatirkan sebentar lagi akan mati hati tersebut. Waliyadzubillah, nasallallahu alafiyah. Iya, jadi seorang mukmin, ya, sebelum dia hadir dalam salat itu lapar, haus, kering, iya, telanjang dia, dan penyakit bibit, kalau tidak bibit penyakit atau sudah menghampiri gitu. Ya, virus-virus syahwat dan syubhat itu sudah menghampiri. Ya, dan apabila ibadah salat dilaksanakan dengan seutuhnya, lahir dan batin, maka ini segala macam jenis kemungkaran lahir dan batin akan terhilangkan. Iya, dia merasa cukup dengan hakikat tauhid itu isinya tauhid. Salat itu kalau betul-betul diikamkan, dihayati, isinya tauhid, isinya itu mahabbatullah, isinya itu segenap beribadah kepada Allah SWT, khusyuk, tumanina dan sebagainya. Ya. Dan wa makanat al-junub mutabi al-qulub, dan terkala kemarau hati itu berulang-ulang, tidak semusim saja tapi bermusim-musim dan berkali-kali, ya. Keringnya jiwa itu beriringan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan hikmahnya dan kasih sayangnya kepada kaum mukminin dan mukminah, Allah perbaharui panggilan. Undangan tadi bukan cuma sekali undangan, berkali-kali. Minimal dalam satu hari satu malam 5 kali diundang lagi oleh Allah, diundang lagi. Kenapa? Ya. 5 kali saja masih seperti ini keadaan kita, apalagi kalau cuma 1 kali dalam sehari. Ya. Lebih kering lagi dan lebih kerontang lagi, lebih kelaparan lagi dan lebih menderita lagi kita. Iya.
Jadal da'wal hadil ma'duba waqtan ba'da waqt rahmatan minhu. Ini bentuk kasih sayang Allah SWT. Hakikatnya ini bentuk kasih sayang Allah SWT. Bukan sama sekali Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh sama sekali kepada kita. Fala yazalu mustasqiyan. Sehingga apa? Sehingga hati seorang mukmin dalam keadaan senantiasa minta curahan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Taliban ila man biyadihi ghaitul qulub. Dia meminta kepada yang di tangannya ada air yang bisa menghujani, membasahi hatinya, batinnya, sehingga hatinya tetap subur. Ya, sahat. Wasaqiya mustamtiran saha'i wa rahmatiyah. Ya. Yang senantiasa meminta turunkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Ya ilahi ma'an batahu lahu tilka rahmah min nabatil iman. Supaya apa? Supaya tidak kering tadi. Supaya tidak mati tumbuhan-tumbuhan iman yang ada di hatinya. Dikarenakan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa kala lisan usbi wa timari. Yang demikian juga ya tumbuhan-tumbuhan hati itu disebut oleh Ibnu Qayyim, diibaratkan oleh beliau macam-macam. Ada kalal ihsan. Ya. Kalal ihsan seperti perdu yang ada di dalam hati yang berupa ihsan, peribadahan, menyempurnakan peribadahan kepada Allah SWT. Ada yang berupa tumbuhannya berupa rerumputan, dikarenakan peribadahan kepada Allah bermacam-macam kan. Ada yang berupa bentuknya buah-buah yang siap dinikmati. Ya Allah tanqati maratul nabat min ar-ruh wal qalb. Supaya tidak terputus maratul nabat, unsur-unsur gizi yang bisa diserap tumbuhan hati tadi. Kalau diputus, antum putus pohon, antum putus akarnya, biar kena pohonnya tegak, tapi akarnya antum putus mati juga dia. Walaupun tegak atas sebentar saja mati. Demikian juga tumbuhan-tumbuhan iman yang ada dalam hati, akarnya diputus. Ya. Dihilangkan sumber kehidupannya, mati dia, kering rontang. Ya yazal qalb istisqa wa istintar hakada daiman. Maka hati manusia secara fitrahnya itu senantiasa minta diturunkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala setiap saat, taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yasku ya rabbihi jaddah wa qahtah wa darurat ila sifri rahmati wa ghaitu birri fa hadha da'bul abdi ayyama hayatihi. Sehingga dia senantiasa mengaduh, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Zat yang menurunkan hujan rahmatnya tadi. Mengadu, ya Allah, ini hatiku penuh dengan kekeringan, penuh dengan penyakitan, sehingga turunkanlah hujan rahmatmu, turunkanlah hal-hal yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam hatiku. Terus ini, ya, turunkanlah hujan kasih sayangmu. Hadza da'bul abdi ayyama hayati. Dan inilah semestinya keadaan seorang hamba selama nyawa masih di kandung badan. Baik. Mau tahu seperti apa bentuk kekeringan yang ada di dalam hati manusia, kemarau yang ada dalam hati manusia? Dia katakan al-qatil ladzi yanzilu bil qalb huwa al-ghaflah. Tahu kamu apa yang dimaksudkan dengan kekeringan yang ada di dalam hati seorang hamba? Itu adalah al-ghaflah, lalai daripada mengingat Allah SWT. Ya kan? Ya. Berapa persen waktu kita? Mungkin lebih daripada 50% waktu kita itu lalai daripada, jangan 50%. Mungkin 70% dalam kehidupan kita lalai daripada mengingat Allah SWT. Artinya apa? Artinya selama 70% atau lebih hati kita dipenuhi dengan kekeringan. Ya. Bagaimana kalau sekiranya musim kemaraunya itu 70% daripada musim dalam setahun? Ya, rusak tanahnya. Demikian juga hati kita. Ya. Falqatul ladzi yanzilu bi qawwil ghaflah. Falghafatu hiya qahtul qulub wa jadbuha. Dan ketahuilah, lalai daripada mengingat Allah, jauh daripada berzikir kepada Allah SWT, inilah hakikat kekeringan kemarau yang ada di dalam hati. Wa madama al-abdu fi dzikrillah wa iqbal fa ghayra yanzil alaika al-matar mutalarik. Dan perlu diketahui, senantiasa seorang hamba menghadap kepada Allah,
mengingat Allah SWT, zikrullah, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya, selama itu juga hujan rahmat, cairan rahmat, aliran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun seperti hujan yang bertubi-tubi. Iya. Kadang pagi, kadang siang, yang menyehatkan. Kadang sore, iya. Fa idza ghafala ma lam yuqad bihasbi ghaflati qillatan wa kathratan. Dan terkena lalai, semakin lalai, ya semakin kurang hujannya. Tidak hilang sama sekali, tidak ada hujan sama sekali, kering, tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan iman. Ya. Jangankan sayur-sayuran yang mau tumbuh, ya. Pohon yang tahan kering dan kemarau saja tidak sanggup. Kaktus saja enggan tumbuh di tanah yang seperti itu. Ya. Kaktus yang mungkin butuh 1 tahun sekali aja hujan tidak mau. Demikian juga hati hamba-hamba Allah SWT. Tidak pernah ingat kepada Allah SWT. Bagaimana tumbuhan iman mau tumbuh di hatinya? Ya. Wa inna ghafala nalahu min al-qahd bihasbi ghablati wa qillatan katun fa yatama kadal ghafla minhu istahkamat sarat ardu kharaban mayyita. Apabila terus menyebut lalai dari dalam niat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah media tanam yang ada dalam hati tersebut, tanah di dalam hati tersebut itu tanah yang mati. Belum tahu tanah yang mati? Ya. Tanah yang kering, ya. Yang diisi oleh apa? Ya, tanah yang tidak ada manfaatnya, tanah yang tidak berguna, yang diisi oleh binatang buas, kalajengking isinya, ular, ya, laba-laba dan lain sebagainya. Tidak ada kemanfaatan, tidak bisa dipetik manfaat dari situ. Ya. Sehingga apa? Sehingga sedikit saja. Ya. Wahai awal tidak manusia punya dari kesamain. Sehingga apa? Sehingga bara syahwat. Ya. Api syahwat itu hilir mudik seperti samain, seperti samum. Antum tahu samum? Samum itu angin yang membawa api. Ya. Angin yang membawa api. Angin kan sebenarnya sejuk. Angin di pegunungan sejuk. Tapi sebagian angin dia membawa api. Ya, hampir membakar. Ya, lewat mobil, meledak mobil. Ya. Ini kalau tidak dipenuhi dengan zikrullah, kalau senantiasa ghaflah, lalai, yang ada dunia, ya. Mending kalau sekedar mubah saja ini bisa seperti ini. Apalagi kalau sekiranya di hatinya ada segenap kemaksiatan, kekufuran, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mubah saja yang memenuhi hatinya, zikrullah Subhanahu wa taala, kosong akan jadi seperti ini dia. Apalagi kalau sekiranya hatinya penuh dengan isyq, ya, kecintaan kepada selain Allah, ya, dari kalangan makhluk-makhluknya, ya, kekufuran dan lain sebagainya, ya, lebih parah lagi. Fatasiru arduhu bauran badan kanat muhassalah bi anwa'in nabat wa thimar ghayriha. Sehingga hatinya apa? Sehingga hatinya itu bagaikan tanah yang tidak bisa bermanfaat. Ya. Kering kerontang, yang ada tadi cuma apa? Cuma binatang buas saja itu. Binatang buas, kalajengking, ular, ya. Setiap orang masuk ke sana pasti akan termadoroti. Demikian juga kalau antum dekat-dekat dengan orang yang seperti itu, antum pasti akan mendapatkan madorotnya. Ya. Paling tidak minimal antum merasa tidak nyaman dan tentram di diri orang yang seperti itu. Ya. Padahal Allah awalnya sudah di atas fitrah, sudah di atas hal yang sudah siap untuk ditanami. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah SAW. Setiap hamba Allah SWT itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, siap untuk dipenuhi dengan tanaman keimanan, itu sudah. Tapi kalau dipupuk bentuk-bentuk hal-hal yang melalaikan daripada Allah SWT, jadinya seperti ini. Wa yatadaraka 'alaihi turama ihtazzat ardu iman wa amalihi wa rabat. Beda dengan hati yang siap diturunkan padanya hujan rahmat, sehingga turun hujan. Antum tahu apabila hujan turun pada tanah, ihtazat ardu imanihi wa amalihi wa rabat, ya, kemudian ditaburi dengan benih, ya, benih-benih keimanan, itu kena hujan, benih tadi merekah, ya, membelah tanah, kemudian keluar kuncup iman, ya. Demikianlah hati seorang mukmin. Ya, sehingga
tanahnya merekah, keluar tumbuhan iman, ya, sekaligus amalan-amalannya. Wa anbatat min kulli zawjin ba'id. Ya, lama-lama apa? Ya namanya tumbuhan terus dipupuk, terus disirami, ya akan keluar hasilnya. Bisa dipetik. Ya, buahnya. Ya. Fa idza nalahu al-qat'u jad kana min badin shajaratin rutubatu wa qadratuha wa linuha wa thamaruha min al-ma'. Ya. Fa idza manat min al-ma' ya bisa. Ya. Demikianlah. Kalaupun sudah ada tumbuhannya, sebelumnya sudah ditumbuhi dengan tumbuhan iman, akan tapi dibiarkan diputus daripada sumber-sumber kehidupannya, hujan rahmat Allah SWT dijauhkan daripada zikrullah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Akhirnya kering, ya, layu, ya. Buahnya jatuh sebelum dia matang. Jadi akhirnya apa? Tidak bisa dipetik, tidak bisa diambil faedah sama sekali. Warubbama yabisat aqsan wa asjar. Kalau cuma sebentar kekeringannya, mungkin cuma buahnya saja yang jatuh, atau sebagian daunnya. Kalau kelama-lamaannya sudah buahnya jatuh, putiknya jatuh, daunnya jatuh, ya. Sampai di sini kalau dipenuhi mungkin sehat lagi dia. Tapi kalau sudah pokoknya yang rusak, kering, sekaligus akarnya, ini apa yang bisa diharapkan dari pohon yang seperti itu? Hati yang seperti itu. Ya. Wa rubbama yabzat al-ahsan wa shay'a wa fa'ala madatta minha ghasnan ila nafsi lam yantat wa lam yanfad lak. Wa kasar. Sehingga pohon yang seperti itu yang sudah kering dari akarnya, antum tarik, dia tidak akan turut, yang ada patah. Ya. Beda dengan pohon yang segar, yang ini, antum tarik ikut dia kan? Artinya apa? Artinya tatkala diberikan kepada orang yang seperti ini, yang hatinya hidup nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, tidak sulit baginya. Betul itu Al-Quran, betul itu Sunnah, turut dia. Tapi hati yang seperti tadi dikasih ini Al-Quran, Sunnah, yasma'is, ada penolakan. Baru dengar Allah, baru dengar Rasulnya, ada unsur penolakan. Ya, itulah hati yang mati bagaikan pohon yang mati. Ya, fa inna in taqal hikmatu qayyim al-bustan fatatir tasajjal wajhaku wa qudal linnar. Kalau sudah jadi seperti ini, pohonnya sudah kering dari akar-akarnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang bisa diambil faedah dari pohon seperti itu? Iya, yang punya kebun potong dari akar-akarnya dan tidak cocok kecuali untuk kayu bakar. Artinya apa? Ini ibarat dipotong saja, diambil saja, masukkan ke neraka jahanam nanti di akhirat. Iya, yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Iya, yang tidak ada Allah Subhanahu, tidak ada zikrullah Subhanahu wa taala di hatinya sama sekali. Baik. Fakadzalika al-khalq. Ya. Apa nih tidak sempat baca Bulughul Maram? Labas ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Fakadzalika al-khalq innama yaybas ila khala min tauhidillah wa hubbi wa ma'rifati wa dzikri wa du'a'ihi. Fatusibu hawaratun nafs wa nar syahawat. Demikian juga hati, kalbu, dia akan kering, gersang, kerontang apabila kering daripada tauhid, daripada penyerahan pribadi kepada Allah, daripada hubbullah, cintaan kepada Allah, daripada mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kosong daripada berzikir kepada Allah, kosong daripada berdoa dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hati yang seperti ini akan ditimpa oleh panasnya hawa nafsu, akan dibakar dengan api syahwat. Sehingga apa? Fatamtani aqsal jawarih bil imtidad ila madadatiha. Sehingga apa? Sehingga betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya saluhal qalbu kulluh, iya saluhal jasadu kulluh, wa iya saluhal jasadu kulluh. Ya, kalau hati seperti ini sudah rusak, semuanya rusak. Sehingga apa? Sehingga ranting-ranting
anggota-anggota tubuhnya tidak akan tunduk, tidak akan bisa diambil faedah. Ya. Dikasih Al-Quran ada seperti apa? Penolakan. Ya. Dikasih ayat hadis, ya seperti itu juga. Fala taslu ba'du yusajjar illa linnar. Tidaklah layak ya, hati yang seperti ini, pohon yang seperti ini, kering kerontang seperti ini, angin seperti ini tidak cocok kecuali untuk kasih api saja. Api cocok dia, bakar ser. Gitu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, "Fawaidul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Dan celakalah. Ya, sebagian tafsir mengatakan nerakalah bagi hati ya, yang kering, yang kaku, yang keras daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika fi dhalalin mubin. Dan mereka lah orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Ya. Ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.